Ada satu ungkapan ulama mengatakan, ish rajaban tara ajaban, muliakanlah bulan Rajab. Kalau engkau muliakan bulan Rajab, engkau akan banyak menemukan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan. Ish rajaban tara ajaban. Ketika kita muliakan diri kita dengan selalu melakukan ketaatan di bulan Rajab, menghindari dosa sekecil apapun di bulan Rajab, insyaallah pasca Rajab akan banyak keajaiban-keajaiban yang akan kita temukan dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim, Nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Tak henti-hentinya para khatib lewat mimbar khutbah yang mulia ini mengingatkan kita umat Islam, minimal sekali dalam sepekan, agar kiranya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang takwalah sebaik-baik bekal yang kita bawa menuju kepada kehidupan yang kedua, kehidupan yang jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia yang hanya bersifat sementara. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Itulah pesan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Hari ini hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 adalah Jumat terakhir di bulan Jumadil Akhirah, di mana pada hari ini bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah. Dan diperkirakan pada hari Senin yang akan datang ini, begitu matahari tenggelam, itulah tanggal 1 Rajab. Malam Selasanya hari Senin tanggal 1 Rajab 1444 Hijriah, di mana nanti ketika bulan Rajab telah berada di tengah-tengah kita, itu artinya kita berada di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat yang ke-36, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Bahwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan semenjak diciptakannya langit dan bumi.
12 bulan itu sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari 12 bulan itu kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut dengan sebutan bulan hurum atau disebut dengan bulan haram. 4 bulan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis sahihnya, inna zamana qad istadara, kata beliau, sesungguhnya zaman ini terus berputar. Sesungguhnya zaman ini, masa ini terus berputar. As-sanatu isna asyara syahran. 1 tahun itu kata Allah ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu kata baginda Nabi, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan mulia. Salasun mutawaliyat. Ada 3 bulan yang berturut-turut di antara 4 bulan yang mulia itu. Yang pertama, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. Ini 3 bulan yang masuk dalam kategori sebutan bulan haram. Dan ada 1 bulan di tengah-tengah, baina Jumada wa Sya'ban, antara bulan Jumadil Akhirah dan bulan Sya'ban. 1 bulan itu adalah bulan yang disebut dengan bulan Rajab. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berpesan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Hai umat Islam, jikalau kalian sedang berada di salah 1 bulan yang haram, jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian. Jangan sekali-kali kalian melakukan pelanggaran. Jangan sekali-kali kalian melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, selain di 4 bulan yang haram, tentu kita tetap dilarang untuk melakukan dosa-dosa, dilarang untuk melakukan pelanggaran, dilarang untuk melakukan kemaksiatan. Dan lebih dilarang lagi ketika kita sedang berada di salah 1 bulan yang disebut dengan bulan haram atau bulan yang mulia. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, Al-Qadi Abu Ya'la menyebutkan, kenapa 4 bulan ini disebut sebagai bulan haram? Ada 2 alasan kata beliau. Yang pertama, karena umat Islam dilarang untuk menumpahkan darah. Dilarang umat Islam melakukan peperangan, walaupun peperangan itu disyariatkan. Tapi dilarang umat Islam untuk melakukan peperangan, menumpahkan darah orang-orang yang termasuk orang-orang yang tidak beriman. Itu dilarang, saking mulianya bulan yang disebut dengan bulan haram. Yang kedua, kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang haram, dilarang untuk melakukan kemaksiatan dan kezaliman, sebagaimana dilarang tentunya di bulan-bulan yang lain. Tapi di bulan-bulan yang haram ini lebih dilarang dan untuk betul-betul kita tinggalkan. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, kalau kita melihat kisah Nabi Adam alaihissalam, ketika pertama kali beliau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di dalam surga, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Hai Adam, tinggallah engkau di dalam surga bersama istrimu, nikmati semua fasilitas yang ada di dalamnya, makan dan minumlah engkau sepuas-puasnya. 1 saja larangannya kata Allah, wala taqraba hadhihi asy-syajarah, jangan sekali-kali engkau mendekati pohon ini kata Allah. Ketika itu Allah menggunakan bentuk isim isyarah
kata untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Hadhihi syajarah artinya pohon ini. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala mengetahui Adam melanggar larangannya, di mana Adam dan Hawa kemudian tergoda, maka kemudian mereka bukan hanya sekedar mendekati pohon yang dilarang ini, tetapi mereka memetik bahkan memakan dari buah yang terlarang. Setelah Adam dan Hawa melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian berkata kepada mereka berdua, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Wa nadahuma rabbuhuma. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, izinkan khatib yang dhaif ini sedikit menjelaskan pada kesempatan ini. Dalam ayat ini Allah menggunakan fi'il nada. Nada artinya memanggil dengan cara berteriak. Beda dengan da'a. Kalau da'a yad'u du'aan, itu artinya memanggil dengan suara yang pelan. Itulah sebabnya kenapa kita ketika berdoa dianjurkan dengan bersuara yang pelan. Karena memang Allah begitu dekat dan begitu luar biasa dekat. Tidak perlu kita berteriak-teriak ketika berdoa kepadanya. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah menggunakan fi'il nada, yang artinya Allah kemudian memanggil dengan suara yang sangat keras. Wa nada rabbuhuma, Tuhan mereka berdua kemudian memanggil mereka. Alam anhakuma an tilkuma syajarah. Hai Adam dan Hawa, kata Allah, bukankah aku telah melarang kalian jangan sampai dekat-dekat dengan pohon itu? Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, sebelum Adam dan Hawa melanggar larangan Allah, Allah menggunakan hadhihi syajarah, pohon ini. Artinya saat itu Allah begitu dekat dengan Adam dan Hawa. Tapi setelah Adam dan Hawa melanggar larangan Allah, Allah menggunakan isim isyarah, tilka syajarah, pohon itu artinya Allah Subhanahu wa taala telah menjauh dari Adam dan Hawa setelah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, makna yang terdapat dalam ayat ini, kata para ulama tafsir, seorang hamba jikalau ia tidak melanggar larangan Allah, jarang melakukan kemaksiatan, jarang melakukan dosa-dosa, baik itu dosa kecil apalagi dosa besar, maka Allah begitu dekat kepadanya. Allah begitu berada, begitu dekat dengan dirinya. Tapi manakala seorang hamba terbiasa melakukan kemaksiatan, terbiasa melakukan pelanggaran-pelanggaran, terbiasa melakukan dosa-dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauh darinya dan akan sulit untuk memberikan hidayah kepada dirinya. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, maka mausimut ta'ah, musim untuk kita melakukan kemaksiatan dan musim untuk kita mencoba menahan diri untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kemaksiatan, itu sebentar lagi akan tiba di hadapan kita. Itulah sebabnya sekedar mengingatkan kita semua bahwa apabila nanti datang malam pertama bulan Rajab, walaupun hadis ini derajat hadisnya dhaif, derajat hadis ini derajat hadisnya lemah, kata para ulama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, begitu misalnya nanti betul hari Senin yang akan datang ini, matahari tenggelam dan itulah malam pertama tanggal 1 Rajab 1444 Hijriah, maka berdoalah sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, berkahi hidup kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Dan ya Allah, sampaikanlah umur kami, sampaikanlah usia kami, agar kiranya bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, datangnya bulan Rajab sebagai musim taat, musim untuk kita banyak-banyak berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan musim untuk kita berusaha menghindar dari segala jenis dosa, baik itu dosa kecil apalagi yang termasuk dalam dosa besar. Adalah sebuah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita mampu menambah pundi-pundi pahala kita saat kita hidup di atas dunia yang serba fana. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami? Karena hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, dalam hidup ini memang keberkahanlah yang kita cari. Kita berharap berkah dalam hidup kita, berkah dalam rezeki kita, berkah dalam anak keturunan kita, berkah dalam ilmu kita, berkah dalam mata pencaharian kita, berkah dalam kerja-kerja kita. Karena kalau sesuatu telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Itulah sebabnya kita selalu diharapkan untuk berdoa dalam hidup ini, mencari keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakah, kata para ulama, maknanya ziyadatul khair, kebaikan yang terus bertambah. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kehidupan kepada kita dan belum mencabut hidup kita, itu Allah harapkan kita agar kebaikan-kebaikan kita terus bertambah, pahala-pahala kita terus bertambah, bukan kemudian keburukan demi keburukan yang terus bertambah, bukan kemudian dosa-dosa kita yang semakin bertambah, tetapi kebaikan dan pahala yang sebisa mungkin untuk terus kita tambah dalam kehidupan kita. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, itulah makna doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu doanya, di mana beliau berdoa dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, waja'alna minal hayati, jadikan hidup kami ini ziyadata khair, agar kiranya dalam setiap detik-detik kehidupan kita, hidup kita terus bertambah kebaikannya. Dan bagaimana kemudian saat kita menutup usia, warahatan lana min kulli syarr, begitu kita menutup dunia, menutup mata dan menutup hidup kita di atas dunia, kita beristirahat dari segala bentuk keburukan, dari segala bentuk ketidakberdayaan, dari segala hal-hal yang sifatnya syarr, sifatnya yang tidak baik, ketika kita saatnya nanti menutup mata, meninggalkan dunia yang fana. Dan tentu doa tadi juga mengharapkan, ketika kita mengatakan wa barik lana, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, sampaikan usia kami ya Allah agar kiranya bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sebuah pengharapan agar kiranya memang Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang mulia, dan untuk kita tunjukkan di hadapan Allah bahwa 2 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan kita sudah menumbuhkan rasa cinta, rasa senang, rasa gembira, rasa rindu untuk kiranya
bertemu kembali dengan bulannya yang begitu mulia di sisinya. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, mungkin ada di antara kita yang bertanya, jikalau 4 bulan tadi, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab, disebut sebagai bulan haram, lalu di mana posisi bulan yang disebut dengan bulan puasa Ramadan? Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, walaupun 4 bulan haram ini disebut oleh Allah dengan sebutan Arba'atun Hurum, bulan yang begitu mulia, tapi tidak ada satu pun di antara 4 bulan ini yang namanya Allah sebut di dalam Al-Quran. Hanya 1 bulan di antara semua bulan, dan ini menunjukkan ia satu-satunya bulan yang paling mulia. Walaupun tadi ada 4 bulan yang disebut dengan bulan yang mulia, hanya bulan inilah satu-satunya namanya yang Allah sebut dalam Al-Quran, untuk menunjukkan bahwa memang ia adalah satu-satunya di antara bulan-bulan yang lain yang paling mulia di antara yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, maka dari sekarang marilah kita tanamkan rasa cinta, rasa rindu, agar kiranya Allah pertemukan kita dengan Ramadan, terutama sekali nanti di malam pertama bulan Rajab. Berdoalah dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan tanamkan dalam hati sebisa mungkin untuk tidak melakukan dosa-dosa selama bulan suci Rajab. Karena ada satu ungkapan ulama mengatakan, Ish Rajaban tara ajaban, muliakanlah bulan Rajab. Kalau engkau muliakan bulan Rajab, engkau akan banyak menemukan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan. Ish Rajaban tara ajaban, ketika kita muliakan diri kita dengan selalu melakukan ketaatan di bulan Rajab, menghindari dosa sekecil apapun di bulan Rajab, insyaallah pasca Rajab akan banyak keajaiban-keajaiban yang akan kita temukan dalam kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawata, innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fattaqullaha rabbakum ayyuhal mu'minun wa sallu 'ala nabiyikum. Allahumma salli 'ala Muhammad wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.